Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Alfie Pangesti, NIM 2018-338. Silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Baik, nama saya Faria Cahyani Gusti, NIM 2018-336. Dan saya Tania Winda Hapsari, NIM 2018-301. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana manajemen firma hukum agar bertahan puluhan bahkan ratusan tahun meskipun pendiri sudah tidak ada tetapi tetap memiliki kualitas. Nah, sebelum itu saya tanya terlebih dahulu, apa sih firma hukum itu? Firma hukum adalah suatu persekutuan usaha yang dijalankan lebih dari satu orang di bidang hukum. Contohnya kantor hukum, kantor advokat, kantor pengacara, dan yang lainnya. Firma hukum biasanya disebut dengan istilah law firm. Apakah dalam pendirian firma hukum itu memiliki dasar hukum sendiri? Baik, firma hukum maupun persekutuan perdata, kini pendaftaran pendiriannya tunduk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Sedangkan jasa hukum sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat atau UU Advokat, yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Apakah firma hukum memiliki jenis usaha di bidang hukum? Ya, betul. Firma hukum memiliki dua macam jenis usaha di bidang hukum, yaitu yang pertama ada solo law firm. Firma hukum ini didirikan oleh individu atau satu orang saja. Dengan begitu, seluruh operasional termasuk hak dan kewajiban menjadi tanggung jawab orang tersebut. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan, manajemen, dan pemasaran kantor tersebut secara singkat seluruh kebutuhan law firm ditanggung oleh pemiliknya sendiri. Kemudian yang kedua ada partnership law firm. Firma hukum yang didirikan oleh beberapa orang dalam berbagai bidang hukum. Tentu saja beban kerja dan pengelolaan kantor hukum tersebut juga ditanggung oleh semua orang yang terlibat. Karena didirikan secara bersama-sama, maka tuntutan kerja dan beban tugas, baik itu manajemen, keuangan, dan marketing, dibagi dengan rata. Untuk itu, partnership law firm menuntut para anggotanya untuk saling bertoleransi dan terbuka agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Baik, jadi jenis usaha firma hukum itu tergantung dari awal pendiriannya ya. Misalkan itu didirikan oleh individu atau berkelompok. Nah, bagaimana sih cara pengelolaan supaya firma hukum ini menjadi besar dengan sistem partnership law firm? Baik, sistem partnership law firm terbuka tertentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya, bagaimana untuk mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan dan pembagian fee, hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien. Pengelola firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajak. Tetapi jangan pula melupakan tujuan pendirian firma tersebut. Menurut Ira A. Edi Murti, kontributor utama terhadap pencapaian tujuan itu adalah memanajemen sumber daya manusia. Pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak untuk dilakukan, terutama demi kelangsungan nyawa firma hukum yang bersangkutan. Advokat boleh saja gonta-ganti dari firma. Suksesi jalan terus, yang penting dijaga. Menurut Tedung Mulya Lubis adalah sebuah kepercayaan atau trust. Untuk menjaga kepercayaan, khususnya dari klien,
pengelola firma hukum kudu mendalami sebuah strategi pemasaran. Mendapatkan seorang klien baru tidaklah mudah, dan mempertahankan klien yang ada lebih sulit. Begitu kata Felix Untung Subagjo. Bagaimana agar hubungan kedua belah pihak menjadi langgeng? Hubungan supaya langgeng itu memberikan layanan yang handal terhadap klien. Sebisa mungkin informasi yang dibutuhkan klien selalu tersedia dalam waktu yang cepat. Jadi, pengelola firma hukum harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan, tahu tujuan pembangunan sistem informasi itu, serta mengelola harapan atau managing expansion baik dari hasil maupun kinerja sistem informasi. Baik, langsung saja kita membahas topik kali ini ya. Menurut kalian tuh bagaimana cara manajemen firma hukum agar bertahan puluhan bahkan ratusan tahun meskipun pendiri sudah tidak ada tetapi tetap memiliki kualitas? Baik, salah satu kuncinya adalah dengan menjadikan firma hukum sebagai institusi. Cita-cita ini pun bergema di benak para pendiri firma hukum Indonesia era 1980-an. Tuti Hadi Putranto salah satunya. Pendiri HHP ini mengatakan cita-citanya ketika mendirikan HP adalah membuat sebuah institusi firma hukum di Indonesia. Ia menginginkan agar firma hukum di Indonesia bisa tetap hidup beratus-ratus tahun seperti di Amerika dan Eropa, meski pendirinya sudah meninggal ataupun pensiun. Sesuai karakteristiknya, firma hukum yang berbentuk institusi tidak akan mati kendati ditinggalkan para pendirinya. Demi kelangsungan hidup institusi tersebut, tentu harus ada regenerasi, dan firma hukum berbentuk institusi pasti akan membuka peluang kepada semua lawyer untuk menjadi partner. Setiap firma hukum juga memiliki cara tersendiri untuk menjaga mutu dan sumber daya manusianya, karena manusia adalah salah satu aset bagi sebuah firma hukum tersebut. Selain untuk menjaga kualitas sumber daya manusianya, juga harus berupaya untuk mempertahankan reputasi dan integritasnya. Bagaimana sih cara mempertahankan reputasi dan integritas dari firma hukum tersebut? Baik, jadi ada beberapa hal penting dalam mengelola firma hukum. Jadi yang pertama yaitu pikirkan bentuk badan hukum. Untuk memulai bisnis jasa hukum, maka perlu memikirkan bentuk badan hukum yang sesuai. Secara umum ada dua bentuk badan hukum ketika mendirikan firma hukum, yaitu persekutuan perdata dan firma. Kedua bentuk badan hukum ini mempunyai keuntungannya sendiri dan harus bijak memilihnya bentuk badan hukumnya. Yang kedua yaitu tentukan finansial target. Finansial target juga penting untuk ditentukan karena finansial target akan menjawab cash flow dari sebuah firma hukum. Kita wajib tahu pengeluaran rutin dari sebuah firma hukum sehingga bisa menentukan target pendapatan dari sebuah kantor hukum itu. Lalu yang ketiga yaitu pikirkan strategi pemasaran. Dalam menjalankan strategi pemasaran harus berhati-hati karena ada larangan beriklan. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan, misalnya dengan memberikan konsultasi hukum secara gratis. Selain itu, jangan lupa membuat showcase apabila firma hukum kita mendapatkan sertifikasi ataupun penghargaan. Dan juga yang keempat, memastikan area keahlian. Sebuah firma hukum yang sudah spesifik menentukan akan menangani pekerjaan tertentu akan lebih mudah mendapatkan klien. Berbagai pengalaman firma hukum yang sukses pada umumnya sudah menentukan dulu keahlian dari awal. Kemudian yang terakhir, tentukan nama dan modal firma hukum tersebut. Nama firma hukum juga penting untuk ditentukan. Apakah akan ada terasosiasi dengan nama pendiri ataukah nama firma yang tidak terasosiasi dengan nama pendiri firma. Selain itu, untuk mendirikan sebuah firma hukum juga perlu memastikan modal dari firma hukum yang akan didirikan. Baik, jadi harus ada kelima hal penting tersebut ya dalam mengelola firma hukum agar mempertahankan reputasi dan integritas firma hukum itu sendiri. Ya, Ya, betul. betul. Oke, sudah terjawab semua pertanyaan saya kali ini. Terima kasih untuk Mbak Ria dan Mbak Tania sudah bersedia menjawab pertanyaan saya dan semoga
jawaban tersebut bermanfaat dan dapat dipahami oleh pendengar. Iya, terima kasih kembali untuk Mbak Ayu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.